pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 ya. Kita akan coba membuat objek menggunakan pen tools ya. Jadi tools ini banyak kita gunakan ya ketika ingin membuat objek-objek yang susah ya, objek-objek yang yang tidak tersedia di Photoshop ya. Kemarin kita bikin shape itu objek-objeknya sudah tersedia. Nah, khusus untuk pen tools ya, tools ini ya kita gunakan biasanya untuk membuat atau meng-create objek yang lebih susah ya dibanding dengan menggunakan tools-tools yang lain. Nah, kita langsung saja ya praktekkan untuk penggunaan dari pen tool ini ya. Ini pen tool. Jadi posisinya ada di sini dia. Oke, kita buat halaman baru ya. Buat default saja ya. Kita cepat saja teman-teman. Oke, kita perbesar Ctrl plus ya di keyboard. Silakan di Ctrl plus keyboard Anda. Coba kita akan membuat garis ya. Terlebih dahulu kita buat sederhana dulu, garis lurus ya. Bagaimana cara membuat garis menggunakan pen tools ini ya. Oke, ya tentunya diawali dengan kita membuat new layer dulu ya. Jadi pastikan teman-teman setiap membuat objek baru ya gunakan new layer dulu ya. Klik yang ini. Kemudian kita klik pen tool ya, klik kanan di sini boleh, klik kanan kemudian pilih yang di atas ini. Kemudian Anda klik dari sini ke sini. Nah, ini sudah terbentuk garis. Ya, seperti itu. Oke, sangat mudah teman-teman ya. Oke, kita buat garis layer baru lagi ya. Sorry. Oh, yang ini untuk shape ya. Oke. Shape jadi garis lurus. Nah, ini kalau ini sebenarnya ini bentuknya seleksi ya. Bagaimana cara kita untuk kalau kita pindah ke layer yang satu itu tidak kelihatan ya, artinya belum terbentuk garisnya. Nah, bagaimana cara kita membuat garis ya dari shape ini ya, teman-teman boleh mengklik yang ini ya, dari brush tool, kemudian warnanya Anda pilih warna apa yang Anda suka ya, bisa biru, merah ya. Coba kita warna biru ya. Brush toolnya ini warnanya kita sudah pilih, kemudian ukurannya bisa teman-teman ya naikkan dari tadi ya 6 ya cukup. Kemudian bentuknya ada yang soft, ada yang hard. Kita pilih yang hard ya supaya garisnya kelihatan ya. Oke, kemudian kembali ke pen tool tadi yang garis yang sudah kita bentuk tadi ya di layer 1 ini, di shape ini, shape 1 ya. Kita klik kanan di sini ya. Apa ini, yang mana ini? Tidak muncul struknya ya. Oke, coba kita buat lagi ya, buat garis lagi ya. Dari sini ke sini, kemudian klik kanan. Ini sorry. Coba kita lihat dulu. Oh, ini ya. Stroke fill ya. Sorry. Sini ke sini ya. Oh. Pet ya, kita pastikan pet ya.
sorry, posisinya pad. Oh, tidak mau juga ya, stroke. Oke. Pastikan dulu pad ya. Kemudian pilih stroke ya, stroke the pad. Kemudian Anda pilih brush ya. Tadi kita sudah rubah warna biru, kemudian ketebalannya tadi kita sudah atur ya, sehingga akan membuat garis seperti ini ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa delete padnya ya, sehingga terbentuk garis di layer 1 ya, garis ini. Nah, ini garisnya ini kan tidak lurus ya, ini agak serong ya. Bagaimana cara membuat garis yang lurus ya? Gampang ya, kita coba lagi. Anda klik brush, kemudian kita rubah warnanya ya supaya membedakan ya. Ini kemudian kita buat di new layer yang baru ya garisnya. Jadi kita buat garis yang baru, kemudian posisikan dia pad. Tadi kita pilihnya yang shape ya, jadi posisikan dia pad ternyata ya. Kadang lupa juga ya. Bagaimana cara kita membuat garis yang lurus ya, garis horizontal seperti itu. Anda klik di sini, kemudian tekan shift pada keyboard ya, kemudian Anda klik lagi di ujung yang satunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akan membentuk garis yang betul-betul horizontal lurus ya. Begitu juga nanti dengan vertikal. Oke, kita kembali ya, kita coba buat garisnya ya. Make stroke, kemudian pastikan dia ada di brush ya, karena tadi kita sudah setting brushnya itu ya, akan membentuk garis hijau seperti ini karena kita sudah rubah warnanya. Oke. Seperti ini. Untuk jangan lupa dihapus padnya ya, supaya tidak terbentuk lagi garis berikutnya. Oke, kemudian ini garis ya, apalagi nih, kita coba lagi buat garis melengkung ya, melengkung ya. Jadi teman-teman pilih new layer lagi, kemudian coba kita klik brush lagi ya, kita coba rubah warnanya supaya menarik ya, warna merah lah ya. Oke, kemudian pastikan brushnya ini ketebalannya bisa kita kurangi, misalkan setengahnya ya, kan jadi 3 gitu. Oke, kemudian kembali ke pen tool, Anda klik di sini ya, kemudian pastikan supaya untuk lurus tekan shift ya pada keyboard ya, Anda klik di sini. Nah, di tengahnya ini kita buat 2 titik ya, di sini dengan di sini, diklik ya. Nah, setelah itu kita coba buat kurva ya, garis lengkung ya, dengan cara titik yang sudah kita bentuk tadi kita bisa naikkan atau turunkan menggunakan kontrol ya, tekan kontrol pada keyboard Anda, kemudian seperti ini ya, dilepas ya. Kemudian sama juga yang titik yang satunya tadi yang sudah kita sudah kita buat tadi, Anda klik, kemudian kita tekan kontrol pada keyboard, kemudian ditekan ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan stroke ya. Klik brush di sini. Oke, kemudian kita untuk mendapatkan warna merah ya. Jangan lupa teman-teman dihapus ya padnya. Oke, seperti ini. Nah, ini penggunaan pen tool ya, menggunakan penggunaan pen tool untuk menghasilkan garis lurus ya, ataupun garis melengkung seperti ini. Oke teman-teman, ini yang pertama, kita membuat garis. Nah, yang kedua kita akan coba membuat objek ya, menggunakan
pen tool ya. Jadi kotak, misalkan kita membuat kotak, kita membuat persegi panjang, kita membuat segitiga dan sebagainya menggunakan pen tool ya. Tekan oke, kita mulai ya. Dipastikan ini karena kita membuat objek ya, teman-teman pastikan dia, atau kita buat ini dulu bentuknya pad, jadi objek yang cuma garis-garis begitu tapi membentuk objek segitiga, segi empat dan sebagainya. Oke, tekan shift ya, tekan dulu, klik di sini, kemudian Anda tekan shift untuk membuat garis lurus ya. Kemudian di sini juga Anda membuat garis lurus ya, di sini juga Anda tekan, kemudian di sini ya. Ya, ini tidak lurus ya. Jadi memang kesulitan kita kalau menggunakan ini tidak bisa membuat objek presisi ya. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa kita buat new layer ya untuk membuat objek ini. Kemudian Anda klik, kemudian kita buat stroke tadi masih warna merah ya. Oke, nah terbentuk objek segi 4. Nah, kita buat lagi objek yang lain, objek segitiga misalkan ya. Warnanya kita rubah ya, segitiga dari sini ke sini ke sini ke sini ya, ini segitiga. Oke, kita sama ya, stroke pad warnanya hijau ya, tadi kita sudah rubah, ini delete. Nah, terbentuk layer kedua yang itu segitiga. Kita buat lagi yang layer yang ketiga, objek yang ketiga coba kita buat lingkaran ya, menggunakan pen tool. Mungkin lingkarannya juga tidak bisa simetris ya, tapi kita coba buat lingkaran ya. Jadi Anda klik di sini, kemudian Anda klik tahan ya, bentuk lingkaran seperti itu ya. Kemudian di sini juga di ujungnya Anda buat lagi lingkaran seperti ini ya, tarik terus hingga mendapatkan posisi yang diinginkan. Oke, seperti ini ya. Jadi kita anggap ini lingkaran ya, karena memang agak susah kita membuat lingkaran. Jadi kalau teman-teman mau buat lingkaran ya, ada baiknya teman-teman gunakan yang shape yang ini ya, yang bentuk lingkaran ini ya. Oke, ini warna biru, kita buat warna biru ya. Kemudian jangan lupa kita buat stroke pad ya, brush warna untuk warna birunya ya. Kemudian kita delete. Oke, setelah itu kita buat objek segitiga lagi ya, tapi ini yang tumpul ya. Jadi dari sini ke sini, misalkan kita dari sini lagi, kemudian dari sini kita buat seperti ini. Nah, mungkin besok-besok teman-teman butuh objek seperti ini ya, kita bisa buat tentunya ya, menggunakan pen tool ya. Jangan lupa kita kasih stroke brush ya. Ketebalannya ini teman-teman bisa atur ya, brushnya ini teman-teman bisa atur ya, delete pad. Jadi brushnya ini ketebalannya teman-teman bisa atur dan sebagainya. Oke, ini objek yang garis yang membentuk objek. Oke, sekarang bagaimana cara membentuk objek seutuhnya ya. Ini kita delete ya, dengan menggunakan pen tool ya. Jadi tadi kita gunakan pad ya, garis. Sekarang kita buat bentuknya shape, object shape ya. Oke, sama tadi ya, kita buat objeknya, fill-nya itu misalkan warna biru ya. Kita buat segi 4, shift, kemudian tekan klik di sini, kemudian tekan shift di keyboard.
kemudian klik di sini. Oke, kembali ke titik awal ya, sehingga akan membentuk objek segi 4. Oke, kemudian kita buat lagi yang segitiga ya. Ini shape-nya kita, warnanya teman-teman bisa rubah ya, misalkan warna kuning, kemudian untuk struknya warna merah ya. Ketebalan struknya teman-teman bisa atur di sini, misalkan 6 atau 5 ya. Untuk segitiganya kita bisa buat seperti ini ya, struknya warna merah, isinya nanti itu warna kuning. Oke, seperti ini teman-teman ya untuk segitiganya. Nah, untuk lingkaran sama juga tadi ya, coba kita warna hijau, garisnya warna kuning ya. Oke, bisa juga garis putus-putus ya, kita pilih ini kok yang berubah yang ini ya, artinya masih terseleksi. Oke, kita buat, kita lompat ke, kita buat new layer, klik yang ini, pastikan warna hijau, kita buat lingkaran ya, hijau, terus luarnya biru misalkan ya, kemudian objeknya itu putus-putus, garis struknya itu putus-putus. Oke, seperti ini ya, kita buat dari sini, klik tahan, kemudian diatur ya posisi pen toolnya, kembali ke sini ya. Oke, seperti ini lingkarannya. Kemudian kita buat lagi bentuk yang lain ya, menggunakan warna merah, kuning ya. Dari sini kemudian ke sini ya, kemudian ke sini, kemudian kembali ke sini. Kita bisa edit ya, menggunakan add and sort point tools ya. Jadi teman-teman klik di sini ya, bisa tambahkan ya, teman-teman bisa rubah ya. Ini juga bisa dihilangkan sebenarnya ya, delete and sort point, misalkan Anda tidak butuh di sini bisa dihilangkan ya. Oke, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman atur saja bentuknya yang teman-teman inginkan ya. Atau bisa teman-teman tambahkan titik di sini, kemudian teman-teman bisa atur ya. Oke, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita membuat object shape ya, menggunakan pen tool ya. Jadi kita hapus ini, kemudian kita coba buat objek yang lain ya, seperti coba kita keluar ini dulu ya. Ini kok jauh sekali ya. Coba kita buat objek melengkung ya. Jadi sama tadi kita buat objek-objek melengkung ya. Nah, kembali ke pen tool, Anda klik di luar sini ya. Dari sini tekan shift untuk mendapatkan garis horizontal yang lurus. Ini garisnya masih keikut yang tadi ya. Kita buat yang lurus, kemudian tidak menggunakan stroke ya. Fillnya misalkan warna hijau ya, yang adem-adem ya. Oke,
Setelah itu teman-teman klik di sini untuk buat titik ya. Kemudian sama tadi Anda tekan kontrol di keyboard, kemudian naikkan sedikit ya seperti ini, kemudian ini juga turunkan seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman kembali klik yang ini di ujung, kemudian turun ke bawah, klik di sini, kemudian turun lagi ke sini, kemudian kembali ke titik awal. Nah, terbentuklah objek yang pertama ya, yang ini. Oke, kemudian kita coba buat objek lagi yang di atasnya sini ya. Kita buat new layer, kemudian pen tool, kemudian teman-teman klik di sini ya, kemudian teman-teman arahkan pointer ke sini ya. Diatur mengikuti garis yang ada di bawah. Oke. Oh, ini kita rubah, lupa tadi ya. Ini ya ke bawah terus yang tadi ya. Oke, kemudian kembali ke sini ya. Oh, sorry. Ini teman-teman klik klik di sini, kemudian tekan dulu Alt ya, kemudian Anda klik di sini, kemudian kita buat garis ya seperti ini, kemudian ke sini. Sorry, ini terlalu lebar ya, kita coba turunkan. Gunakan, sorry, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu ya. Kembali ke ini, kita buat new layer dari sini ke sini ya. Aduh, lupa terus ini ya. Kita lupa terus untuk objeknya ya. Kemudian tekan Alt di sini ya, untuk supaya membuat garis runcing gitu ya. Kemudian teman-teman bentuk ya, kemudian kembalikan ke titik awal. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita buat lagi yang satu. Nah, ini yang di sini kita tinggal copy paste aja yang ini ya. Tidak usah buat ini, tidak usah buat shape yang kedua ini, kita duplikat saja. Ya, kemudian kita bawa ke sini. Oh ya. Ini kita balik ya, Ctrl T, kemudian ini kemarin kita sudah belajar ya. Vertikal, kemudian seperti ini ya teman-teman, di apply aja. Oke, di apply saja. Oke, seperti ini ya. Sudah masuk sholat. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian ini kita coba buat objek di sini lagi, sama juga ya, teman-teman bisa tinggal duplikat saja yang ini yang di atas, yang objek ini ya, kemudian taruh di sini. Kemudian ini warnanya kan sama, kita coba berubah yang warna hijau ini, klik kanan ya, kemudian blending option, teman-teman bisa klik blending option, kemudian teman-teman klik color overlay, kemudian teman-teman bisa pilih warna putih ya. Oke, seperti ini ya. Jadi membentuk objek baru di sini ya. Oke, sama ini juga ya, shape kedua ya, untuk ada juga di sini untuk mempermanis ya. Klik, kemudian di duplikat sehingga membentuk kopinya yang shape 2 ya. Ininya
Oh, kita duplikat dulu ya. Duplikat yang ini ya. Ya, ini objek yang ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita rubah warnanya menjadi putih. Ya, seperti tadi. Ini color, kemudian warna putih seperti ini. Ya. Sehingga bentuk objek seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini salah satu penggunaan dari Pen Tool ya. Kemudian oke, seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa bisa paham ya cara pembuatannya ya. Teman-teman bisa tiru, kemudian teman-teman bisa praktekkan di rumah atau di kosan ya. Oke, kita buat objek yang lain. Ini selesai ya. Kita buat objek yang lain. Objek menyerupai daun ya. Kita latihan saja menggunakan pen tool yang mungkin banyak teman-teman akan gunakan nantinya ya. Jadi teman-teman bisa klik di sini, kemudian di sini seperti ini ya. Kemudian ini lupa lagi nih. Nah, ya, ini hilangkan saja. Kemudian oke. Supaya kita tidak terganggu dengan garis-garis ini, filenya kita hilangkan dulu, nanti kalau sudah terbentuk baru kita munculkan. Nah, untuk membuat garis tajam, Anda klik Alt, tekan Alt, kemudian Anda pangkas di sini, potong ya. Kemudian masukkan di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian pangkas lagi. Ya, Anda masukkan lagi di sini. Ya, pangkas lagi ini. Kemudian Anda buat lagi di sini ya. Perbanyak latihan seperti ini teman-teman ya. Pangkas lagi di sini. Kemudian Anda buat lagi di sini. Ini dipangkas lagi. Kemudian kembali ke titik awal ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Kita kembalikan filenya ke 100 ya. Nah, ini misalkan teman-teman mau buat objek seperti ini ya. Kemudian objek yang lain misalkan mana tadi? Pen tool ya, kita rubah dulu ya, hijau misalkan ya, shape garis ya. Oke. Dari sini kita coba buat objek yang lain ya. Dari sini tetap objek melengkung-melengkung juga ya. Kemudian buat seperti ini ya. Oke. Nah, ini filenya kita nolkan dulu, nanti kalau sudah terbentuk baru kita aktifkan. Kemudian jangan lupa dipangkas dulu, tekan Alt, kemudian di sini ya. Oke, kemudian tekan Alt lagi, di sini bentuk lagi, tekan Alt lagi, bentuk lagi di sini. Oke, tekan lagi Alt, bentuk lagi di sini, tekan lagi Alt ya. Perbanyak praktisnya ya, perbanyak latihannya teman-teman ya. Oke, kemudian misalkan di sini ya. Ya. Kemudian ya. Oke, seperti ini. Perbanyak saya latihan. Tadi ini kita filenya nolnya kita naikkan ke 100. Oke. Nah,
Kita coba buat gradien ya, gradasi warna ya. Teman-teman bisa klik, kemudian blending option, kemudian Anda bisa buat gradien di sini, gradasi ya. Warnanya teman-teman bisa rubah ya, seperti ini ya. Oke saja. Begitu juga yang ini ya, teman-teman bisa buat gradasinya, gradient overlay ya, warnanya silakan Anda pilih ya. Ini kemiringannya bisa diatur. Oke, kemudian di oke. Nah, begitu teman-teman. Dan seterusnya. Jadi teman-teman silahkan latihan ya menggunakan shape. Menggunakan pen tool ya, membuat shape, membuat garis, membuat objek dan sebagainya menggunakan pen tool. Baik, demikian ya untuk materi ke-7. Silahkan Anda kirimkan tugas Anda ya. Ya, tugasnya itu bisa praktik atau bisa menonton ya. Jadi saya harapkan teman-teman segera mengirimkan tugas-tugasnya ya ke Google Class sehingga nilainya bisa kita kumpulkan. Jangan sampai teman-teman mengira waktu itu masih lama ya, padahal waktu berjalan terus ya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap konsisten untuk selalu mengumpulkan tugas-tugasnya. Itu yang tentunya kami harapkan. Oke. Demikian kami akhiri. Fastabiqul khairat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.